Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa dalam perjumpaan kita setiap Kamis sore, sebelum kita mulai ke sana kemari berbincang-bincang, kami panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, kepada titahnya di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang besar, yang besar, yang kecil, yang gede, yang panas, yang dingin, semua ciptaannya semoga dalam kedamaian, ketentraman, keabadian, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak terasa ya, kita akhirnya menginjak juga kaki kita dalam tahun baru, tahun 2019. Sudah barang tentu banyak perjalanan-perjalanan yang terbetik dalam pikiran, angan-angan kita, perasaan kita di tahun yang lalu, baik buruk, jelek, indah atau tidak, semua adalah perjalanan yang harus kita lalui. Tetapi permasalahannya bagaimana dengan kita menjemput di era yang baru ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kadang-kadang si Jawa itu ada otak-atik gatuk juga ya. Tapi sebelum itu akan kita perkenankanlah. Hari ini sangat-sangat bergembira sekali karena ketemu dengan sahabat-sahabat lama. Kenapa sahabat lama? Karena sejak masih remaja, masih belum pada rumah tangga, yang di kiri kanan, di kiri saya berdua ini adalah teman-teman lama yang sepak terjangnya. Kalau wali kota bisa pensiun, tapi kami bertiga itu tidak pernah pensiun sebagai warga Malang. Dan aktif dan proaktif ya. Karena dulu yang sebelah kiri saya ini nanti biar memperkenalkan diri. Kalau nggak salah dulu terkenal dengan Artaga, Arek Taman Gayam. Noah kali wis terkenal. Dan yang sebelah sono juga Trah Sungai Berantas yang Berasto Angkara, Malai Kuseswara yang batil harus hancur, yang sekarang itu posnya di wilayah kabupaten karena lereng Gunung Arjuna itu luas banget, ya kabupaten, ya Batu, ya Kabupaten Malang, ya Kota Malang, dan peradabannya selalu diteruskan benang merahnya oleh beliau-beliau berdua ini. Kami perkenalkan, monggo Mas Gatot, aslinya di mana? Sekarang sudah punya cucu berapa kalau punya? Kegiatannya apa? Nama lengkapnya siapa? Monggo. Baik, terima kasih Mas Satikusumo dan Mas Edi mewakili budayawan, juga pemirsa Dhamma TV yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Nama saya dari dulu sejak lahir adalah Gatot Soekardi. Gitu. Saya memang asli Arema. Saya dulu dibesarkan di daerah Taman Buah-buahan yang sekarang terkenal dengan namanya Taman Gayam. Kalau tadi Mas Jati menyinggung masalah ada Artaga, memang saya kebetulan juga salah satu koordinator atau ketua dari Artaga. Artaga itu adalah kumpulan anak-anak remaja tempo dulu, mulai zaman kita mulai taman kanak-kanak sampai SR yang sekarang jadi SD, kemudian SMP, SMA dan seterusnya. Dan sekarang sudah tidak lagi menjadi anak, tetapi semuanya sudah purna tugas, sudah tidak lagi bekerja, jadi purna. Tadi kalau pensiun, kita ini memang sudah pensiun, tapi pensiunnya PNS dapat pensiunan. Kalau kami ini pensiun yang tidak dapat tunjangan pensiun. Jadi itu, memang usianya sudah pensiun. Itulah, jadi kebetulan saya jadi ketua Artaga ini sejak tahun 2000, sehingga sampai sekarang saya masih dipercaya dan masih digendai menjadi pengurus dari Artaga, di mana Artaga juga salah satu pilar dari komunitas Senandung Rindu di Malang Raya. Jadi itu background saya. Terus kemudian sekarang saya juga masih aktif sebagai jurnalis, karena saya mulai jurnalis itu sejak tahun 1964 sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih aktif dan saya masih juga bekerja di salah satu media Jawa Timur, Harian Birawa namanya. Memang saya tidak lagi di lapangan karena saya menjadi salah satu komisaris perusahaan. Namun demikian, jiwa jurnalis selalu tetap ada, karena itulah pada siang hari ini
saya kemarin ketemu dengan Mas Yati, langsung diundang untuk diajak berbincang-bincang masalah Kota Malang khususnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan menganggap enteng profesi jurnalis. Karena apa? Saya salut dengan Bung Deddy Kobuser ya. Deddy siapa? Kobuser itu ya. Kemarin memperingatkan kepada kita, manusia itu akan dihancurkan oleh dunia maya. Karena sekarang mulai anak kecil sampai orang tua itu selalu memegang yang namanya HP. Di situ karena Android, karena sudah bisa menerima informasi, jadi pihak yang tidak senang terhadap suatu negara, yang akan menghancurkan suatu negara lewat dunia maya itu. Oleh karena itu, peranan wartawan sangat penting. Karena apa? Ada kode etiknya. Tidak sekedar menulis, tidak sekedar mengatakan berpendapat, tapi ada kode etik yang namanya kode etik jurnalistik. Dan itu dilindungi oleh hukum juga. Dan terikat dengan politik suatu negara, peradaban, dan kemanusiaan. Oleh karena itu saya sarankan kepada semua dan siapa saja, jangan sampai tidak membaca surat kabar, baik mingguan atau harian. Syukur kalau lengganan ya, karena itu merupakan proteksi keseimbangan untuk melihat kebenaran dan tidaknya, supaya tidak dihancurkan oleh dunia yang namanya hoak tadi itu. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, akan bergeser ke saudara saya yang sebelah sono, Mas Joko Randy ini mungkin juga sering ya di Dharma TV ini. Kenapa Mas Joko Randy itu kok begitu getol mempraktekkan budaya simbol yang namanya topeng? Memang itu dari lereng Arjuna. Alasannya apa, Mas? Terima kasih, Romo, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat memang kenapa saya menekuni topeng, ya memang topeng adalah salah satu seni tradisi Malang itu sendiri. Kedua, yang selama ini kenapa saya aktif di topeng, karena saya merasa bahwa masih banyak, bahkan hampir 90% orang bertopeng. Makanya saya tidak akan berhenti membuat topeng selama orang-orang itu masih bertopeng. Intinya itu. Ngapunten. Gitu. Ya, dalam juga ya. Tidak akan berhenti karena manusia banyak yang bertopeng. Persis dengan apa yang lagi saya tulis. Buku saya yang terakhir, mudah-mudahan nanti editnya cepat rampung. Kenapa? 99% manusia di jagat raya gagal faham. Faham itu loh gagal. Karena apa? Kita masih mendapat informasi ilmu yang ilmu itu tidak rasional. Kenapa? Masih banyak ilmu katanya yang kita percaya. Sehingga hidup katanya kenyang, ternyata tidak. Hidup katanya sugih, ternyata melarat. Dan itu hanya karena bagaimana kita menggunakan pikiran kita, rasio kita, sehingga seimbang dengan dialektika perjalanan zaman ini. Makanya hidup ini, mohon maaf ya kalau agak ekstrim ya, ini orang-orang khususnya teman-teman yang giat dengan agama. Sampai sekarang peranan agama sangat penting. Sekali lagi, peranan agama sangat penting. Andai kata tidak ada agama, mungkin sudah rusak, tidak karu-karuan. Tetapi manusia itu sendiri akan berhenti di tempat kalau memahami agama itu tidak bijak, cerdas, dan relevan. Nah, sekali lagi, ini sebagai bahan renungan aja ya. Misalnya, buah koldi itu apa? Berkali-kali saya katakan, buah koldi itu adalah indung telur punya ibu. Itu kalau dipetik akan memikul beban dosa. Artinya, di dalam indung telur itu ada roh suci. Kalau nanti dikirim Bapak bahan baku menjadi tubuh, lah tubuh ini lahir, nyekolahkan, jaga kesehatan, adat perilakunya bagaimana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kalau hari ini kakek menggunakan ilmu otak-atik gathuk ya. Karena apa? Hidup ini sebenarnya kodrat yang maha kuasa. Misalnya di Carita, kemarin itu kena tsunami Carita, ya di situ ada kota Carita, lalu ada kota Prabu Mulih juga.
ada lagi yang disebut apa kemarin itu ya. Pokoknya bacaan semualah. Sudahlah, cukup cerita-cerita yang selama ini menjadi bahan cerita saja. Selesaikan. Prabu mulih, Prabu itu Raja Mulih itu pulang ke kultur budaya dasar. Nah, lalu di situ ada sesuatu, apakah leluhur kita itu kalau ada bencana besar itu kira-kira bisa tahu? Nah, ngapain tidak? Kalau teknologi sekarang aja itu kuno. Leluhur kita tanpa HP, tanpa teknologi, tahu kalau alam akan bergerak dan lain sebagainya. Ditulis boleh, direkam boleh. Mantranya bagaimana? Unen-unene. Hong wilaheng, bumi sekaring-karing dan agung. Hong wilaheng itu semesta alam dan keberadaannya ini tercipta dari suatu gerenjet. Sang Maha Gerenjet itu kehendak, ya. Bukan membuat. Kalau membuat Tuhan punya tangan. Tuhan tidak punya tangan kok. Tapi kehendaknya itu udah jadi gunung, jadi laut, jadi matahari, jadi bintang-bintang, ya. Hong wilaheng bumi sekaring kandang agung, mani ing bumi iso nerawang isining jagat. Intinya bumi bisa melihat isinya jagat. Debu itu jumlahnya berapa? Pasir jumlahnya berapa? Gunung jumlahnya berapa? Daun jumlahnya berapa? Itu tahu beliau. Tapi mani ing hati kecil kita, sinarnya iso ngerasa rasaning jagat. Nah, jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan. Hati kita bisa ngerasa rasaning jagat. Inilah detektor untuk mendeteksi alam bergerak atau tidak. Jangan kemana-mana. Masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih Anda masih setia ya di depan ini ya. Maaf ya. Kami umumkan juga ya. Sebenarnya film Ken Dedes itu sudah diputar 30 menit di Dama TV, tapi pikirannya penonton tuh kan hari Kamis diputar tanggal 31 untuk menyambut tahun baru. Lah, nanti Kamis yang akan datang, Jejak Kejati yang separuh kita ngobrol sebagaimana biasa. Kenapa waktu itu Ken Dedes kok saya buat? Karena Ken Dedes itu ikon Kota Malang ya. Kalau kita masuk ke sana lewat itu jurang yang gini itu jembatan layang itu kan ada patung Ken Dedes gede. Itu tidak sekedar pajangan. Dan ingat,